ada kuliah, maksudnya perlu ada kuliah tentang efek efek toksik dari pestisida ya, karena mau nggak mau hidup kita nggak lepas dari pestisida. Ya sehari-hari pasti kita terpapar pestisida, kita sadari atau tidak gitu. Kita sadari atau tidak, dari mana kita terpaparnya. Yang kita sadari misalnya kamu beli obat nyamuk ya, obat nyamuk semprot, obat nyamuk bakar, obat nyamuk listrik, ya itu pestisida kan. Atau kamu makan sayur atau buah atau makan daging ya, semuanya bisa tercemar pestisida. Karena hewan dan tumbuhannya juga terpapar pestisida dalam proses pertumbuhannya mungkin ya, seperti itu. Jadi di mana-mana ada pestisida itu. Kayak misalnya aja yang cukup, kenapa sih ada pestisida di mana-mana? Karena diperlukan untuk em, produksi tanaman, produksi apa? Pertanian ya, produk pertanian supaya terhindar dari hama. Jadi ada nilai ekonomis ya untuk meningkatkan nilai ekonomis dari tanaman, dari hewan supaya tidak kena penyakit misalnya. Eh, Semuanya hubungannya dengan nilai ekonomis supaya tanaman dan hewannya tumbuh dengan baik ya, tidak diganggu oleh hama seperti itu. Tapi tentu ada seperti pisau bermata dua ya penggunaan pestisida ini. Ada sisi baik, ada sisi buruknya. Kita pakai karena sisi baiknya kita bisa membunuh hama, tapi sisi buruknya adalah banyak pestisida yang tidak terurai di lingkungan ataupun di tubuh sehingga akhirnya juga bisa berinteraksi dengan reseptor pada tubuh kita, bisa menimbulkan berbagai gangguan ya. Oke. Jadi kita udah lihat bahwa topik ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita lihat pengertian pestisida, walaupun secara umum kita udah tahu pestisida itu apa ya. Nah, oke. Pestisida adalah zat atau campuran zat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah, membunuh, mengusir, atau mitigasi hama. Hama dapat berupa serangga atau insekta, bisa hewan pengerat atau rodent, bisa gulma ya, tumbuhan yang tidak diinginkan, pokoknya organisme yang tidak diinginkan. Nah, pestisida dipaparkan dengan sengaja ke lingkungan untuk membunuh atau mencederai organisme. Idealnya pestisida itu kerjanya spesifik ya. Kita mau membunuh organisme A, ya cuma si A aja yang mati atau yang diusir. Nah, pada kenyataannya banyak pestisida yang tidak bersifat selektif sehingga bersifat toksik pada spesies yang bukan target, termasuk manusia. Apa saja sih jenis pestisida? Secara utama, secara garis besar itu dibagi atas insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida. Kalau rodentisida kita gunakan untuk membunuh pengerat, racun tikus, fungisida untuk membunuh jamur, herbisida untuk membunuh gulma ya, rumput-rumput tanaman pengganggu, insektisida ya untuk membunuh serangga. Nah, dari 4 kelas utama ini, yang paling banyak digunakan adalah insektisida. Tapi walaupun yang lain misalnya herbisida tidak sebanyak insektisida penggunaannya, efeknya terhadap kesehatan juga tidak kalah dari insektisida ya. Kalau kita lihat subkelasnya lagi, insektisida ini terbagi atas banyak kelas ya. Subkelas ada organofosfat, organoklorin, karbamat, piretroid, neonikotinoid, dan golongan lainnya banyak juga. Ada rutenoid dan sebagainya. Kita lihat yang utama aja ya. Kemudian selain yang 4 ini, ada kelas lain dari pestisida. Ada namanya akarisida, mitisida, ini untuk membunuh tungau ya. Membunuh tungau-tungau, moluskisida,
Ini zat untuk membunuh hewan yang bertubuh lunak seperti siput ya, molluscicida, larvisida untuk membunuh larva, pediculicida untuk membunuh kutu gitu ya, jadi spesifik. Pengetahuan mengenai karakteristik toksikologi setiap bahan kimia yang digunakan dalam pestisida diperlukan untuk mengetahui risiko potensial zat tersebut terhadap spesies non-target. Jadi kalau yang mati spesies targetnya, apakah itu macam-macam hewan tadi ya, itu nggak apa-apa. Yang kita tidak mau adalah efek pada hewan yang bukan targetnya. Nah, penggunaan pestisida di rumah tangga itu hampir semua ya. Kalau di Amerika kita lihat itu 78% rumah tangga itu pasti ada pestisida ya. Kalau persennya 74%. Kalau penelitian saya sendiri kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan ini tahun 2019 di Kota Painan. Itu semua rumah tangga juga menggunakan pestisida dan jenis insektisida bermacam-macam yang dipakai ya. Kebanyakan itu dalam bentuk apa? Ada kapur obat nyamuk bakar, semprotan, kapur barus dan sebagainya. Nah, komposisi pestisida itu dia berupa sediaan campuran ya. Campuran antara bahan aktif dan bahan tambahan. Bahan aktifnya yang kita lihat tadi ya, ada macam-macam senyawa organofosfat, karbamat. Nah, kalau bahan tambahannya itu kenapa ditambahkan bahan tambahan? Eh, karena fungsinya untuk pelarut misalnya, pembawa, pengemulsi untuk bahan-bahan yang tidak larut air gitu ya, tidak larut lemak, perlu pengemulsi. Kemudian ada pendorong aerosol. Jadi untuk pestisida yang perlu disemprotkan, perlu bahan tambahan supaya bisa disemprotkan dalam bentuk aerosol. Kemudian ada pewangi, makanya ada obat semprot nyamuk yang wangi karena ditambahkan pewangi. Atau ada pewarna ya. Nah, yang bersifat toksik itu tidak hanya bahan aktif, bahan tambahan ini pun bisa bersifat toksik. Bagaimana kita terpapar pestisida? Bisa rutenya secara oral, secara dermal melalui kulit, atau kita hirup ya melalui saluran nafas. Nah, kalau secara oral ini tentu dosisnya bervariasi, mulai dari dosis rendah sampai dosis tinggi. Dosis tinggi ini misalnya orang yang berusaha bunuh diri ya atau kecelakaan, terminum terminum pestisida, misalnya pestisidanya ditaruh di botol yang dipikir botol air minum gitu ya. Jadi ini dosis tinggi langsung kan. Atau dipakai untuk bunuh diri, nah itu dosis tinggi. Secara oral dosis rendah, ya kita semua terpapar pasti ya secara oral dosis rendah melalui makanan dan air minum yang tercemar. Tercemar. Jadi kalau diperiksa makanan dan air minum kita pasti ada residu-residu pestisida di sana ya. Eh, Kalau secara paparan dermal apa? Paparan biasanya lewat pekerjaan ya. Orang-orang yang terlibat dalam produksi, transportasi, pencampuran, pemakaian pestisida, dan orang-orang yang memanen tanaman yang disemprot pestisida. Ini siapa ini? Petani ya. Petani itu terpapar pestisida. Tapi juga orang yang mentransport ya, yang mengangkat-angkat tanamannya gitu. Kalau inhalasi juga pekerja ya yang mengaplikasikan pestisida atau penduduk di sekitar lokasi penyemprotan. Kalau bisa dibawa angin, pestisidanya bisa terhirup oleh penduduk sekitar. Nah, secara umum apa efek toksik pestisida? Bisa kita lihat efeknya akut atau kronis. Kalau akut tentu yang dosis tinggi tadi ya. Ini umumnya dipakai untuk bunuh diri ya, pestisida. Sepertiga dari angka bunuh diri di dunia itu akibat minum menggunakan pestisida.
Biasanya di negara berkembang, banyak di Asia Tenggara, di Asia Selatan, ya, di Afrika. Ini kenapa? Karena daerah negara berkembang ini kan banyak daerah pertanian, jadi akses pestisidanya lebih gampang mereka ya. 300.000 kematian akibat pestisida yang bunuh diri ya di dunia. Nah kalau efek kronisnya berarti ini tidak disengaja. Kalau yang akut yang disengaja ya. Tidak disengaja ya terpapar sehari-hari bertahun-tahun gitu ya. Bisa menimbulkan risiko kanker, penyakit Parkinson, gangguan endokrin, diabetes, obesitas, gangguan reproduksi, gangguan perkembangan, metabolik ya. Nah, jadi tidak spesifik. Kita lihat efek toksik yang kronis dari pestisida itu tidak spesifik. Jadi munculannya seperti penyakit harian, tapi ada penyakit harian, penyakit yang banyak diderita ya. Tapi ada kontribusi pestisida di sana. Nah, misalnya kalau kita lihat dari publikasi yang ada, ini ya, bagaimana distribusi global keracunan pestisida yang akut, tapi ini tidak disengaja. Acute unintentional, tidak disengaja. Kalau disengaja yang bunuh diri ya. Ini nggak sengaja tapi terpapar itu berapa banyak totalnya sih yang meninggal? 221. Ini yang berdasarkan artikel yang diterbitkan. Ada anak-anak juga, jadi mungkin anak-anak nggak tahu ya, nggak baca label segala macam. Oke. Tapi ada juga kasus-kasus yang tidak fatal ya. Oke, terus kalau kita lihat lagi publikasi itu yang akut, yang kronis ini. Paparan kronis pestisida organofosfat dan risiko gangguan metabolik pada populasi ya di kohort Pakistan dan Kamerun, di Asia Selatan, di Afrika ya kan negara berkembang. Secara kronis terpapar terus ini ya. Katanya berhubungan dengan timbulnya sindroma metabolik dan penyakit kronis. Itu jadi nggak heran kalau orang-orang misalnya di pedesaan kesehatannya nggak bagus gitu ya. Petaninya menderita sindroma metabolik misalnya atau keluarganya. Jadi kita hindari ya paparan sedapatnya. Kalau petani untuk menghindari paparan ini tentu mereka harus pakai pakaian pelindung ya, masker dan segala macam untuk personal protection ya ketika mengaplikasikan pestisida. Kemudian pakaiannya harus diganti, dia harus mandi sebelum pulang ke rumah. Supaya nggak nempel badannya itu pestisida. Nah, bagaimana sih regulasi terhadap pestisida? Ternyata tidak, regulasi pestisida ini tidak ketat ya, jadi belum bisa melindungi kesehatan masyarakat. Lebih pada kepentingan ekonomi ya. Jadi pestisida tidak hanya meracuni tanaman, manusia, juga tanah. Tanah kita juga beracun. Kemudian dari tanah pestisida akan larut ya oleh air, air, air tanah, terus ke sungai, terus ke laut. Akhirnya semua ekosistem mengalami terpapar pada pestisida, baik di darat, di air, sungai, laut, bahkan yang di udara ya, serangga-serangga yang bermanfaat seperti lebah, kumbang, burung-burung itu semua bisa terpapar dan mengalami efek buruk dari pestisida. Bahkan ada spesies yang punah karena pestisida ini ya, spesies burung yang punah. Nah, kita lihat dari gambar ini bagaimana insektisida secara sistemik dapat mencemari lingkungan. Misalnya salah satu pestisida yang paling luas digunakan, salah satu insektisida yang paling luas digunakan adalah neonicotinoid namanya ya. Neonicotinoid ini untuk mengawetkan biji-bijian seperti gandum, jagung, kedelai supaya tidak
nggak tumbuh serangga, jadi tahan lama dia kan biji-biji itu. Eh, tetapi ternyata neonikotinoid ini juga diekskresi. Kalau tanaman kena neonikotinoid diserap oleh akarnya, pestisidanya, terus sampai dibawa ke seluruh bagian tumbuhan, sampai ke serbuk sari tumbuhan juga. Sehingga lebah-lebah yang mencari serbuk sari itu akan teracuni oleh neonikotinoid yang ada pada serbuk sari itu sehingga lebahnya mati. Padahal lebah ini sangat penting ya untuk penyerbukan, untuk penyebaran apa eh, tanaman ya. Lebah penting bagi ekosistem seperti itu. Dan kalaupun lebahnya survive, itu madu yang dihasilkan bisa mengandung cemaran pestisida. Nah, sekarang udah diteliti ya, ada herbisida yang namanya glifosat, itu ternyata bisa ditemukan dalam madu. Hampir semuanya sudah tercemar ya alam kita dengan pestisida. Klasifikasi pestisida berdasarkan bahayanya. Berdasarkan rekomendasi WHO ada pestisida golongan 1A yang sangat berbahaya karena pada dosis kecil itu menimbulkan letal ya, kematian pada 50% tikus, LD50-nya kecil, secara oral maupun dermal. 1B bahaya tingkat tinggi, golongan 2 tingkat sedang, golongan 3 pestisida ringan, bahaya ringan, dan golongan U kemungkinan tidak berbahaya. Nah, kita lihat insektisida, golongan dan contohnya. Ya, umum ya ada golongan organofosfat, organoklorin, karbamat, piretroid, neonikotinoid, dan ada golongan lainnya yang tidak disebutkan di sini. Tetapi yang organoklorin ini sudah tidak digunakan ya, sudah dilarang. Namun dia bersifat persisten, walaupun sudah lama dilarang tidak dipakai lagi. Ada aja negara yang bandel tetap memakai organoklorin ini ya, DDT misalnya. Tapi negara-negara yang sudah menghentikan pemakaian organoklorin, zat-zat metabolit dari organoklorin ini masih bisa kita temukan di lingkungan maupun dalam tubuh manusia karena ternyata tidak bisa terurai seperti itu ya. Persisten dia di lingkungan. Nah, kalau yang organofosfat banyak dipakai, karbamat juga banyak dipakai ya, masih dipakai. Tapi ada yang sudah dilarang karbamat. Kalau nggak salah nih, aldicarb atau karbofuran itu ya, sudah dilarang. Kalau yang golongan piretroid itu aletrin tidak dipakai, yang dipakai cuma yang delta, permetrin, dan cypermetrin. Kalau untuk neonikotinoid yang paling sering itu dipakai adalah imidacloprid ya, imidacloprid sama acetamiprid dan clothianidin seringnya. Kalau organofosfat yang sering ya paration, klorpirifos, diazinon sering, diklorfos juga. Oke. Nah, seringnya itu mereka bisa aja dalam bentuk campuran ya, tidak satu-satu dalam bentuk campuran dijual. Seperti itu. Kita lihat ya yang organofosfat itu dulunya 70% dari semua insektisida yang digunakan, namun makin ke sini makin menurun penggunaannya, diambil alih oleh neonikotinoid ya. Nah, terus kita harus ingat nih, kalau kamu yang hari ini, kamu harus ingat target molekuler golongan insektisida ini karena pasti ditanya untuk ujiannya. Target molekulernya apa? Ini anak biomedik ya. Jadi kalau insektisidanya golongan organofosfat dan karbamat itu memiliki target molekuler yang sama, yaitu enzim asetilkolin esterase namanya, yang terdapat pada ujung saraf ya, ujung saraf motorik dan kelenjar juga ya uh, pada berbagai organ tubuh terdapat asetilkolin pada ujung terminal saraf.
Nah, organofosfat dan karbamat ini menghambat enzim asetilkolinesterase. Kalau golongan piretroid dan DDT itu kerja pada saluran natrium, mengaktifasi. Kalau golongan nikotin, neonikotinoid itu juga bekerja pada reseptor asetilkolin yang nikotinik. Dan ini jenis lainnya. Kalau rutenoid bekerja pada mitokondria. Nah, kenapa sih kita harus tahu target molekulernya? Karena akan mempengaruhi gambaran toksisitas yang terjadi seperti itu ya. Toksisitas insektisida itu semuanya itu ya bersifat neurotoksikan. Jadi dia meracuni sistem saraf dari organisme target. Apakah serangga ya organisme sistem sarafnya yang dipengaruhi. Sistem saraf pusat serangga berkembang baik dan demikian juga sistem saraf perifernya. Dan ada kesamaan dengan mamalia, makanya mamalia termasuk manusia bisa keracunan juga sistem saraf. Oke, toksisitas akut lebih tinggi pada spesies yang bukan target pestisida. Nah, apa gejala tanda antikolinesterase ya? Atau siapa tadi yang golongan menghambat asetilkolinesterase? Organofosfat dan karbamat. Jadi gejala keracunannya sama ya. Nah, keracunannya seperti yang ditampak pada kartun ini, sekresi berlebihan. Jadi banyak air, cairan keluar. Tergantung kelenjarnya. Kalau kelenjar ludah ya, ludahnya banyak. Kelenjar mata, air matanya keluar. Kelenjar saluran nafas, kulit, kelenjar keringat, keringatnya banyak. Jadinya. Kalau di mata, pandangan jadi kabur, pupilnya mengecil. Kalau di saluran cerna ya muntah, diare, kram. Saluran nafas menyempit dan cairan di bronkus meningkat. Kalau di saluran kemih, kandung kemih, ya urinnya jadi meningkat. Bahkan bisa inkontinensia di mana urin keluar tidak bisa ditahan. Kardiovaskuler efeknya bisa hipotensi atau hipertensi ya. Tergantung nanti mana yang dominan, apakah pada reseptor M atau N. Karena asetilkolin itu ada dua macam reseptornya gitu ya. Pada otot rangka ada kedutan, pada SSP lemas, kebingungan, dan akhirnya bisa kematian ya karena ditekannya pusat nafas di otak. Ya, ini gejala orang keracunan organofosfat dan karbamat. Nah, tapi bedanya apa organofosfat dan karbamat? Ini gejala yang berat ini irreversibel pada organofosfat, tapi reversibel pada karbamat. Jadi bisa pulih lagi dalam hitungan jam ya pada karbamat. Itu bedanya ya. Kenapa? Karena ikatannya beda. Organofosfat ikatannya kuat pada asetilkolinesterase, karbamat ikatannya lemah. Sehingga dia bisa lepas lagi gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya mekanisme penghematan enzim asetilkolinesterase oleh organofosfat atau karbamat? Oke, kita lihat di gambarnya. Nanti kamu baca teks. Jadi sinap itu apa? Uh, tempat bertemunya ujung saraf neuron ya dengan neuron yang lain atau dengan ujung saraf neuron dengan sel otot. Nah, di antara dua ujung saraf itu ada celah, celah prasinap, celah sinaptik namanya ya. Nah, ada neuron prasinaptik itu mengandung asetilkolin, ini neurotransmitter yang kotak hitam. Neurotransmitter asetilkolin ini perlu dilepaskan oleh saraf prasinap. Dia akan berkaitan dengan reseptornya pada otot atau pada neuron berikutnya ya.
ada reseptornya. Asetilkolin dilepaskan, kemudian dia berikatan dengan reseptornya, kemudian terjadi sinyal ya. Kalau sinyal pada otot jadi kontraksi otot. Kalau sinyalnya pada kelenjar ya kelenjarnya jadi mengekskresikan ya cairan-cairan atau produk kelenjarnya. Nah, pada keracunan organofosfat atau karbamat eh, itu mereka bekerja sebagai tunggu dulu. Belum keracunan ya. Jadi si asetilkolin bekerja pada reseptornya tapi ada yang namanya enzim asetilkolin esterase yang mengakhiri mengakhiri kerja asetilkolin pada reseptor. Jadi reseptor tidak terus-menerus dirangsang. Ada fasenya, reseptornya bebas dari asetilkolin karena asetilkolinnya dipecah oleh enzim asetilkolin esterase menjadi asetil dan kolin. Jadi tidak aktif ya. Jadi ada fase inaktivasinya oleh enzim. Sehingga sinyal terhenti ya, sinyal terhenti pada neuron atau sel otot. Tapi begitu ada organofosfat, OP ini organofosfat, dia akan mengikat si enzim asetilkolin esterase ini, organofosfatnya yang merah. Kalau asetilkolin dihambat oleh organofosfat, berarti asetilkolin akan berikatan dengan reseptornya dan terus-menerus ya, tidak ada yang menguraikan sehingga reseptor jadi bebas. Jadi terus-menerus dia mengaktifasi reseptor sehingga terus-menerus terjadi pensinyalan. Jadi ototnya akan kram, kontraksi terus gitu ya. Atau kelenjar akan terus-menerus mengeluarkan ekskresinya gitu. Karena nggak ada yang memecah asetilkolin gitu ya. Begitu terjadinya hambatan asetilkolin esterase oleh organofosfat. Bagaimana kita meriksa keracunan ini oleh organofosfat atau karbamat? Kita periksa kadar asetilkolin esterase pada sel darah merah atau butirylkolin esterase. Ini kolin esterase lain juga ya bisa diikat oleh organofosfat. Kalau dia mengikat esterase ini, asetilkolin esterase ini, apa yang terjadi? Tentu kadarnya menurun ya di dalam eritrosit gitu ya. Oke, kriteria keracunan inhibitor esterase yaitu organofosfat tadi ya atau karbamat berdasarkan kadar asetilkolin esterase pada eritrosit. Jadi enzim ini tentu menurun dihambat oleh organofosfat. Kalau keracunan ringan, kadarnya di lebih dari 40% kadar asetilkolin esterase awal gitu ya. Tapi kalau sudah mulai berat keracunannya, kadar asetilkolin esterasenya sudah di bawah 40%. Keracunan berat itu sedang ya, yang berat 20%. Oke. Nah, itu keracunan akut tadi ya, eh, oleh penghambat asetilkolinsterase, itu organofosfat dan karbamat. Kalau keracunan jangka panjang gimana? Jangka panjang perlu waktu bertahun-tahun, organofosfat ternyata tidak menimbulkan mutasi, tapi ada 4 jenis organofosfat yang tergolong sebagai karsinogen. Oke, karsinogen ada yang tergolong grup 2B, 2A. Kalau nggak salah udah kita bahas ya tentang penggolongan karsinogen ini pada apa sebelum ujian semester. Nah, ini bagaimana pestisida mengkontaminasi lingkungan, mulai dari penyemprotan, eh, pencemaran tanah, rumput yang tercemar dimakan oleh hewan ternak, kemudian pencemaran air gitu ya, nggak mencemari air minum, ini mencemari daging, susu, mencemari petani sendiri ya melalui paparan dermal inhalasi. Kalau masyarakat umum seperti kita tercemarnya ya secara dari makanan ya, dari makanan, dari udara dan dari air, dan bahkan bisa mencemari kehidupan di laut.
Ya, karena air akhirnya akan mengalir ke laut ya kan. Ini masalah yang kompleks. Nah, itu dari apa insektisida secara umum ya. Tidak hanya organofosfat, ini pestisida secara umum. Nah, kita lihat karbamat, golongan berikutnya karbamat. Ini sama dengan organofosfat ya. Efeknya dia menghambat enzim asetilkolinesterase, bedanya dia reversibel. Kita lihat dari grafik ini keracunan ya. Acetylcholinesterase activity. Kalau pada keracunan dia akan dibanding kontrol itu kita lihat 0 sampai kira-kira berapa 20 menit ini ya. Acetylcholinesterasenya jauh menurunnya. Tapi seiring meningkatnya waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam kadar asetylcholinesterase kembali naik. Di sini tampak reversibelnya toksisitas oleh karbamat terhadap asetylcholinesterase. Ini diperiksa pada 3 organ ya, ileum, usus, otak, dan diafragma. Jadi intoksikasi karbamat pulih dalam beberapa jam. Jadi kalau gagal bunuh diri, mungkin dia minumnya karbamat ya, pulih lagi. Yang irreversibel organofosfat. Kayak toksisitasnya sama ya dengan organofosfat, dia tidak mutagenik, tapi dia juga tidak karsinogenik. Kalau organofosfat tadi ada beberapa yang karsinogenik. Cuman karbamat ini lebih toksik pada hewan muda dibanding hewan dewasa karena kemampuan detoksifikasi oleh hewan muda lebih rendah. Dan kita masuk golongan piretroid ya. Piretroid ini banyak digunakan pada manusia dan hewan karena relatif lebih aman gitu ya. Jadi kita pakai untuk proteksi terhadap malaria dan virus Zika. Jadi untuk menyemprot nyamuk ya. Untuk melindungi tanaman, kayu, tekstil, untuk investasi parasit misalnya obat kutu ya, kutu atau parasit lainnya pada manusia. Jadi sebenarnya dia senyawa alami ya dari bunga ini. Bunganya cantik, ada senyawa alami namanya piretrum. Itu sudah lama diketahui memang berefek mengusir, membunuh serangga gitu ya. Kemudian diciptakan senyawa sintetiknya dari piretrum ini gitu ya. Bekerja pada sel saraf, pada hati serangga. Oke, tapi pada manusia itu bisa penetrasi rute kulit, saluran cerna, dan saluran nafas. Oleh WHO hanya 3 golongan piretroid yang diizinkan digunakan, yaitu deltametrin, permetrin, dan alpha cypermetrin. Dia bukan stres oksidatif, bisa berefek toksik, walaupun toksisitasnya rendah pada manusia. Oke, kemudian bagaimana kita terpapar permetrin, deltametrin, dan cypermetrin ini? Misalnya skabies ya atau penyakit apa ini bahasa Minangnya? Kada asoy ya, skabies. Itu topical cream ya, diobati dengan krim yang mengandung permetrin 5. Obat-obat kutu pada hewan peliharaan juga mengandung permetrin. Um, kelambu ya, kelambu nyamuk itu mengandung permetrin juga. Kamu bisa baca di sini ya. Deltametrin pada tanaman ya, apel, brokoli, segala macam. Anggur, jeruk ya bisa terpapar di treatment dengan cypermetrin. Jadi makanya kalau kita makan makanan sayur dan buah kalau bisa pilih yang organik yang tidak disemprot dengan pestisida. Kalau mau butuh sayur dan buah pun pilih yang bisa dicuci ya supaya kita bisa mencuci dengan sabun untuk sayur dan buah supaya pestisidanya larut gitu ya. Atau pilih buah yang bisa dikupas kulitnya sehingga kita tidak perlu terpapar pestisida dari kulitnya.
Kemudian ada golongan neonikotinoid. Kalau dulu organofosfat yang paling banyak dipakai pestisida. Kalau saat ini penelitian menunjukkan neonikotinoid ini yang paling banyak dipakai sekarang ya, karena sangat efektif, paling toksik yang pernah dikembangkan, 10.000 kali lebih poten dibanding nikotin. Dan, tapi sekarang sudah mencemari berbagai dan kepunahan serangga dan hewan lain yang bermanfaat. Contohnya ini lebah-lebah yang mati karena terpapar neonikotinoid. Kita tahu lebah itu sangat penting untuk ekosistem kita, dan aman ya. Um, Oke, tinggal dibaca aja. Meskipun toksisitas neonikotinoid ini dianggap rendah ya pada mamalia dan manusia, dibanding insektisida tradisional seperti organofosfat, organoklorin, banyak penelitian yang mulai menunjukkan potensi risiko neonikotinoid. Dan sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa neonikotinoid dan metabolitnya dapat dideteksi pada darah, rambut, dan urin manusia. Cuman untuk mengetahui efek jangka panjangnya, karena kita makan makan jagung, kedelai, gandum ya kan, semuanya itu terpapar neonikotinoid. Uh, Paparannya kecil, tapi kita terpapar terus-menerus dari makanan. Itu sulit meneliti efek jangka panjang. Masih berlangsung penelitiannya. Untuk organoklorin, ini kamu bisa baca ya, masih ada di lingkungan walaupun nggak dipakai lagi. Untuk herbisida, itu glifosat, kamu bisa baca, mereknya Roundup ya, Roundup, atau Roundup bahasa orang bilang Roundup. Itu udah dilarang ya, tapi ini sangat-sangat toksik dan masih ada di lingkungan. Nanti kamu silakan browsing, saya akan berikan poin glifosat terhadap produk makanan, glifosat. Kemudian intinya kamu ingat bahwa pestisida mencemari rantai makanan kita. Demikian kuliahnya. Kamu bisa cari banyak referensi di internet mengenai topik ini ya. Jadi kita semua harus aware, harus sadar. Kita nggak bisa menghindari pestisida, cuman kita harus tahu bahwa kita bisa mengurangi paparan dengan membuat pilihan-pilihan yang bijak. Makanan, minuman, sumber air kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paparan pestisida sehari-hari? Itu silakan dicari informasinya ya. Hmm, itu saja. Nanti saya akan share slide-nya lewat Danti. Cukup jelas? Ya, sama. Oh ya, link absen sebentar. Hmm, kenapa from Google ya? Oh, berita acara dosen. Bukannya ada simfoni juga ini ya? Oke, saya isi dulu berita acaranya. Tunggu sebentar ya. Saya mau share yang dari simfoni. Ini semester 3 ya, Danti ya? Iya, Bu. Oke. Tahun akademis 2021. Eh, kita sih 2022 sekarang ya. 2023.
Saya screenshot dulu ya. 20 orang ya. Oke, videonya hidup. Onesi mukanya nggak kelihatan. Oke, satu, dua. Oke, sabar dulu. Terus apa lagi yang harus kita isi ya? Sabar. Harusnya tanggal berapa nih ya Danti ya? Saya cek dulu. Oke, harusnya tanggal 11 ya. Oke, saya share QR code-nya. Kalian bisa scan ya. Saya share screen dulu. Silahkan. Oke, baru 2 orang. Oke, yang lain 3. Send dulu. 5, ayo send. 7. Turun. 10, separuh lagi. 13. 18, oke 2 orang lagi. 1 orang lagi. Oh, 2 orang. Apa 21? Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah absen. Sampai ketemu ya. Terima kasih juga untuk Danti yang sudah membantu mengorganisir jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.